Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Waktu saya usia 12 atau 13 tahun, saya mendapatkan sebuah penyakit yang cukup mengkhawatirkan, yaitu saya mengalami demam tinggi, kemudian lemah, letih, lesu, kurang bertenaga, wajah saya menguning, ujung-ujung tangan saya juga menguning, gigi saya menguning, mata saya juga menguning. Khusus untuk gigi sampai sekarang masih menguning. Nah, orang tua saya menjadi khawatir dan akhirnya lapor ke dokter. Pak dokter, apa sebenarnya yang menimpa anak saya? Dokter mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang berat, ini adalah penyakit yang agak menakutkan, ini hepatitis. Tapi saya nggak tahu ini hepatitisnya A, B, atau C. Karena itu silahkan datang ke dokter Anu di rumah sakit Anu begini dan begitu, kemudian cek lab, ini darahnya harus diambil, kemudian dicek apakah ini hepatitis A, B, atau C gitu. Orang tua saya rada panik, tapi pada waktu itu, aduh dok, jangan kayak gitu dong, ekonomi kami terbatas, gini. Pada waktu itu memang ekonomi keluarga saya masih belum sebaik sekarang. Kemudian si dokter, aduh bu, jangan kayak gitu bu, demi anak bu, tolong, sebab kalau ibu tidak mau melakukan apa yang saya sarankan, kita nggak tahu sebulan ke depan anak ini masih hidup atau enggak gitu. Ancamannya tuh serius gitu. Sebulan ini anak ibu masih hidup atau enggak, kan benar-benar mengerikan ya sebagai orang tua, apalagi ibu kalau udah panik dia pasti melakukan apapun, termasuk juga yang disarankan dokter. Saya didatangkan ke sebuah rumah sakit, ketemu sama dokter, kemudian darah diambil apa dan sebagainya, dan akhirnya ketemulah bahwa saya itu kena penyakit hepatitis A yang tidak terlalu kronis. Tetapi betapapun semua orang tahu bahwa penyakit itu tidak terlalu kronis, dokter menyarankan saya untuk minum obat yang sangat banyak, termasuk juga saya harus bed rest, harus istirahat total, harus ada di kamar, tidak boleh kemana-mana. Bahkan ketika saya pipis pun harus pipis di pispot karena saya harus menghabiskan waktu saya untuk berbaring gitu. Padahal penyakitnya tidak terlalu kronis. Saya pada waktu itu mengira bahwa itu adalah ya itu protokol kesehatan biasa, itu protokol medis biasa, mungkin saya memang harus mengikuti itu gitu. Tapi ketika saya sudah agak dewasa, saya juga punya kasus lain yang mirip, yaitu saya punya kucing namanya Buok. Nah, si kucing Buok itu saya pelihara sejak dia baru dilahirkan oleh ibunya, karena ibunya juga saya pelihara. Terus suatu kali ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, dia tuh keracunan, entah bagaimana ceritanya, pokoknya dia keracunan. Akhirnya saya bawa dia ke dokter hewan, tapi di jalan dia meninggal, di jalan dia mati si kucing tuh. Tapi ketika saya sudah sampai, karena ketanggung ya, udah sampai ke dokter, dokter bilang, oh ini masih bisa diselamatkan kok, ini kritis, ini parah banget, ini kritis, tapi bisa diselamatkan. Akhirnya si dokter itu bawa bangkai kucing saya, kemudian disuntik, di ini itu, dan sebagainya, dan kemudian dia serahkan lagi kepada saya, dan katakan bahwa kucing ini mungkin bisa selamat, sok tunggu aja beberapa jam lagi gitu ya. Ya, saya sih sudah tahu itu kucingnya memang mati, karena sebelum kedatang ke dokter itu juga si kucing sudah mati. Tapi si dokter itu kemudian minta saya uang sekian-sekian karena telah melakukan prosedur kesehatan kepada mayat kucing itu gitu. Dan lain sebagainya. Sekali lagi pada waktu itu saya masih berpikir positif bahwa itu adalah protokol medis biasa-biasa aja. Tapi ya walaupun aneh ya, tapi kemudian kemarin-kemarin itu sekitar satu tahunan yang lalu lah ya, ada film India. Film India itu ya potongannya itu cukup viral karena menceritakan bahwa di India itu banyak rumah sakit dan dokter yang juga melakukan praktek yang persis sama seperti yang dilakukan pada kucing saya. Jadi ada pasien yang sudah meninggal di sana, tetapi dokter memanipulasi cerita tentang kematiannya itu dan mengatakan bahwa orang ini masih mungkin bisa diselamatkan. Dia ngomong sama keluarganya, Bu, kami minta uang segini, harus datang ke dokter spesialis ini, beli obat-obatan yang seperti ini, agar ada kesempatan bapak ini hidup gitu. Nah gitu ceritanya, padahal itu udah jadi mayat gitu. Nah, film itu viral. Film itu ya, akhirnya membuka mata banyak masyarakat di dunia bahwa sebenarnya praktek-praktek yang dilakukan oleh dokter banyak yang tidak transparan. Bukan soal benar atau tidak, tapi ini tidak transparan. Nah, dan akhirnya sekitar 2 atau 3 bulanan yang lalu saya ketemu dengan seorang subscriber dari Jawa Timur yang dia adalah seorang sales marketing dari salah satu perusahaan obat-obatan di Indonesia yang kerjanya adalah keliling Indonesia untuk menawar-nawarkan obat untuk para dokter dan rumah sakit. Dan ceritanya di situ benar-benar bombastis. Simak videonya setelah intro.
Kenapa kucing saya yang sudah mati harus disuntik dan kemudian saya diminta tagihan uangnya? Dan kenapa saya waktu kecil itu disuruh berobat dengan cara seperti ini yang sangat mahal, harus bed rest seperti ini yang lebay dan lain sebagainya? Alasannya ternyata sangat sederhana dan masuk akal. Jadi kawannya saya itu, seorang subscriber dari Jawa Timur yang tadi saya ceritakan, itu menceritakan sebagai profesinya sebagai sales marketing dari perusahaan obat itu, dia ketika keliling datang ke dokter-dokter, datang ke rumah sakit untuk menawarkan obat, biasanya mereka dengan sangat mudahnya mendapatkan perjanjian dan kesepakatan dengan para dokter itu untuk menggunakan obat-obat dari perusahaannya. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali, bukan semuanya ya, tapi banyak sekali dokter-dokter yang langsung minta suap. Udahlah, saya pakai obatnya, tapi saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini. Dan itu, si temannya saya itu, yang dari Jawa Timur itu, dia bilang bahwa si dokter minta suap itu banyak. Ada yang minta liburan, ada yang minta iPhone yang terbaru, ada yang minta cewek cantik, ada yang minta rumah, ada yang minta mobil mewah, dan lain sebagainya. Luar biasa kan? Jadi, tergantung deal-dealannya bagaimana, tergantung kerjasamanya bagaimana, tergantung suap apa yang dibutuhkan, itu nominalnya itu sangat-sangat besar, bisa berupa benda, bisa berupa uang. Bahkan ada seorang dokter gay, ini pengakuan dia ya, bahkan katanya ada seorang dokter gay yang minta carikan saya seorang laki-laki yang gagah perkasa dan banyak bulunya. Ya katanya seperti itu. Ya dalam hal ini kan dokter juga manusia ya. Ada juga kan dokter yang gay. Tapi intinya adalah bahwa suap menyuap di dunia dokter itu sudah sangat lumrah, sudah biasa terjadi di mana-mana. Bahwa si dokter-dokter ini kalau misalkan memberikan resep pada seseorang atau menangani seorang pasien, kemudian diberikan obat, nah obatnya itu sangat mungkin itu adalah hasil dari transaksi yang haram. Di mana si dokter itu disuap untuk menggunakan obat-obatan dari perusahaan farmasi itu saja, begitu. Nah, ini ngeri, ini gimana ceritanya? Akhirnya beberapa hari yang lalu saya kemudian cari berita-berita di internet terkait dengan ini, dan ini ternyata banyak sekali, khususnya Tempo tahun 2015 itu berhasil membongkar mafia besar dari perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia, di mana mereka benar-benar telah menyogok, telah menyuap dokter-dokter di Indonesia. Jumlah sogokannya dari kisaran 5 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Untuk apa? Agar si dokter-dokter dan rumah sakit itu hanya menggunakan produk-produk dari perusahaan farmasinya. Itulah yang kemudian dokter-dokter di rumah sakit, biasanya si anak ini biasa-biasa aja, tapi harus dikasih obat yang mahal. Kenapa seperti itu? Karena si dokter sudah ada terikat perjanjian dengan suap menyuap yang tadi itu. Atau dokter menghadapi seorang pasien yang seharusnya sama sekali tidak usah dibedah, tapi dokter melakukan pembedahan. Demi apa? Biar obat yang terkait dengan pembedahannya itu laku terjual gitu. Ada banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan itu yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa profesi dokter pun sama seperti profesi-profesi lain di Indonesia, di mana profesi itu penuh dengan lumpur kedustaan dan keserakahan gitu. Kan kita selama ini menganggap bahwa pejabat itu punya stigma yang negatif gitu. Kita juga misalkan menganggap bahwa polisi itu punya sesuatu yang buruk gitu. Masyarakat menganggap citra polisi itu buruk dan sebagainya. Nah, dokter relatif tidak memiliki citra yang buruk, tetapi sesungguhnya dia melakukan praktek yang sama, penuh kebohongannya dengan profesi-profesi yang lain yang ada di Indonesia gitu. Baraya pernah nggak ngerasain gitu? Baraya sebenarnya sakitnya nggak terlalu parah, tapi kemudian mendapatkan obat yang mahal. Atau Baraya pernah nggak ngalamin bahwa Baraya itu semestinya tidak usah dibedah, tapi pada prakteknya malah dibedah oleh dokter. Sekali lagi, ini bukan gara-gara Baraya memang benar-benar layak mendapatkan itu, tetapi gara-gara dokter telah terikat pada perjanjian di mana si dokter itu harus menghabiskan obat-obatan yang di stok oleh farmasi itu dalam jumlah sekian-sekian untuk setiap bulannya. Harus habis sekian-sekian gitu. Itu masalahnya tuh di situ. Saya tidak ngajak Baraya untuk untuk kemudian tidak datang ke dokter gitu ya, karena ya kita nggak tahu kan, dokter lebih ahli, dokter lebih tahu soal penyakit kita. Tetapi kita juga harus membongkar, harus membuka fakta bahwa pada dasarnya dokter pun banyak di antaranya yang tidak jujur, yang tidak benar. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ternyata sudah menyadari hal ini sejak sangat lama, dan mereka juga sudah berupaya untuk menghilangkan praktek-praktek ini, tetapi gagal. IDI itu sempat sampai mengeluarkan ancaman bahwa siapapun dokter yang ikut-ikutan dalam praktek suap menyuap ini dengan perusahaan-perusahaan farmasi, maka dia bisa saja dicopot izin prakteknya.
Tetapi walaupun demikian, karena ini sudah menjadi sebuah perilaku yang masif, yang sudah terjadi di mana-mana, maka kita tidak menemukan ada solusi di sini. Kita tidak menemukan ada dokter yang akhirnya ditangkap atau dicopot gara-gara masalah yang ini gitu. Tahun 2015, waktu Tempo mengatakan bahwa ada sekian ribu dokter di Indonesia yang terbukti menerima suap, dan ada ongkos sekian miliar yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Sekarang praktek itu dipercaya masih dilakukan dengan modus yang sama, dengan apapun yang semuanya masih sama, yang menunjukkan bahwa tidak ada atau hampir tidak ada penegakan hukum di dunia itu. Dan yang lebih miris dari semuanya adalah bahwa ternyata obat-obatan yang dijual dengan harga sangat mahal itu ternyata memang tidak layak dijual dengan harga yang sangat mahal. Itu sebenarnya obat-obatan murahan saja. Jadi obat-obatan paten yang sebenarnya sangat mahal, katakanlah obat yang kayak gimana gitu ya, itu nggak pernah diproduksinya di Indonesia. Itu diproduksinya di mana gitu, karena Indonesia belum cukup lah untuk bisa bikin obat-obatan yang aneh-aneh. Jadi penelitiannya, risetnya apa di luar gitu. Nah, dan itu yang menyebabkan satu obat itu mahal. Tapi yang dijual sama dokter-dokter itu, atau yang disarankan sama dokter-dokter itu, sebenarnya adalah obat-obatan yang jauh levelnya di bawah itu gitu. Yang biasa-biasa aja, bahkan yang murah gitu. Yang murah dijual dengan sangat mahal gara-gara ada urusan suap menyuap di situ. Ada laporan yang menyebutkan bahwa suap menyuap itu kisaran sekitar 45% dari harga obat. Ada yang menyatakan lebih dari itu, ada yang menyatakan kurang dari itu. Tapi yang jelas, praktek suap menyuap antara dokter dengan perusahaan-perusahaan farmasi itu adalah sesuatu yang sudah nyata, terkonfirmasi, dan sudah dilaporkan. Walaupun sampai sekarang tindak lanjutnya masih membingungkan. Dan IDI sampai sekarang walaupun sudah berusaha keras untuk bisa menangani itu, masih mendapatkan banyak sekali laporan-laporan yang berhubungan dengannya. Di sini kita harus agak pesimis sebenarnya, karena ternyata ini bukan hanya ada di Indonesia, ini juga bukan hanya ada di India yang tadi itu, ini ada di Amerika Serikat bahkan. Kemarin itu, ya berapa ya, pokoknya mah dalam beberapa waktu yang lalu itu, pengadilan di salah satu negara bagian Amerika Serikat menjatuhkan denda kepada sebuah perusahaan farmasi sebanyak 28 triliun rupiah. Itu gede banget baraya 28 triliun itu. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa proses suap menyuap di sana juga besar. Kan perusahaan farmasi itu kenapa didenda segede gitu? Karena dia menyogok dokter-dokter di Amerika Serikat untuk memberikan obat-obatan hanya dari perusahaannya saja. Begitu. Nah, kalau di Amerika Serikat begitu, di India begitu, dan di Indonesia juga begitu, kan kita jadi pusing. Kan ini membuat kita serba salah. Kalau misalkan kita ke dokter, jangan-jangan kita malah dikibulin kayak gitu. Kalau kita nggak ke dokter, kan kita justru malah membutuhkannya. Dokter itu adalah salah satu profesi di dunia modern yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau kondisinya seperti ini, harus gimana? Ya, sekali lagi video ini dibuat bukan untuk membuat Baraya tidak datang ke dokter kalau Baraya sakit, tapi video ini dibuat agar kita sama-sama sadar, dan untuk orang-orang yang disebut di video ini, semoga sama-sama kita bisa introspeksi diri dan memperbaiki sesuatu yang buruk. Karena yang paling rugi di sini adalah para pasien, dan para pasien itu tentu saja tidak memiliki dosis ekonomi yang sama, sehingga mereka harus lebih banyak ditolong daripada mereka harus lebih banyak ditipu. Gitu ya. Terima kasih kalau sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Jangan disomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.